Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran tengah memberikan keterangan pers mengenai perkembangan penyelidikan terhadap kasus Khilafatul Muslimin yang sedang terjadi beberapa hari belakangan ini. Kita akan dengarkan keterangannya. Ideologi adalah ideologi yang bisa memanfaatkan kelengahan dan ketidaktahuan masyarakat sehingga oknum-oknum tertentu melihat hal tersebut sebagai kesempatan untuk memanipulasi atau mencari legitimasi. Ideologi ini layaknya benalu yang dapat menumpang dimanapun. Saudara-saudara sekalian, apa yang kemudian bisa kita lakukan dan bagaimana cara mengatasinya? Dalam kesempatan awal, saya sudah memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Umum untuk melakukan penyelidikan yang mendalam. Karena hanya dengan penyidikan dan penyelidikan yang mendalam, yang berbasis kepada pengetahuan dari alat bukti yang didapatkan, maka karakter kejahatan invisible crime ini, serta dengan menggunakan arus gerakan populisme bisa kita ungkap secara terang benderang. Saudara-saudara sekalian, apa yang dibutuhkan agar kasus ini bisa terungkap? Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa perlu kesadaran kolektif ideas. Polisi, Polri sebagai bagian dari elemen negara selalu berpegang pada state ideology yang memastikan kolektif ideas tetap bertumpu pada komitmen kebangsaan, yaitu Pancasila. Tentunya Polda Metro Jaya tidak dapat bergerak sendiri dalam menghadapi dan menanggulangi ormas yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Sebagai our nation identity and character adalah tugas kita bersama untuk menjaga komitmen kebangsaan ini. Apalagi setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan, ditemukan adanya pelanggaran hukum. Saya ulangi, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, ditemukan adanya pelanggaran hukum. Di negara hukum, yang melanggar hukum harus diproses secara hukum. Ini yang harus dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Ada fakta kejahatan invisible crime, ada kegiatan-kegiatan yang menumpang di atas ideologi populis. Nah, diperlukan kelihayan, kecermatan, ketelitian untuk mendapatkan pembuktian bahwa terjadi pelanggaran terhadap undang-undang negara. Nah, ini adalah pelanggaran hukum. Maka dari itu harus dilakukan penegakan hukum. Kami semua sepakat bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, ormas manapun yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi pelanggaran hukum yang dilakukan adalah termasuk dalam kategori kejahatan yang melawan ideologi negara, kami akan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Pada kesempatan ini hadir semua elemen. Oleh sebab itu, terima kasih kepada semua lembaga dan masyarakat yang telah membantu kesuksesan pengungkapan kasus ini. Saya kira ini rekan-rekan sebagai pembuka dari saya. Nanti seluruh elemen yang hadir dalam konferensi pers pada siang hari ini akan memberikan pendapat setelah kemarin Dir Reskrim bersama tim menjelaskan temuan-temuan di lapangan. Dan tahap berikutnya adalah
tim dari penyidik di bawah pimpinan Direktur Reserse Kriminal Umum akan menjelaskan secara detail temuan-temuan terkini terkait dengan penyidikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ormas ini. Saya kira itu rekan-rekan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pangdam Jaya untuk memberikan konferensi pers kepada rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang terhormat Kapolda, yang kami hormati dari Kemendikbudristek, Auditor Utama Ijen, Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, juga Ketua MUI DKI, Kemenak RI, PWTK dan BNPT yang telah hadir di tempat ini. Saya hanya ingin memberikan beberapa penekanan akan arti pertemuan hari ini. Rekan-rekan wartawan sekalian, kita mari sama-sama menjalankan fungsi kita, terutama fungsi wartawan, untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Kapolda, bahwa saat ini ada sekelompok orang, ormas, yang menggunakan narasi-narasi agama untuk mengajak masyarakat pada paham khilafah yang jelas bertentangan dengan Pancasila. Oleh karenanya, fungsi informasi yang diberikan kepada masyarakat, menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya ini, untuk mendapat perhatian dari masyarakat, untuk mendapatkan alert dari masyarakat, kewaspadaan diri terhadap ancaman ini. Oleh karenanya, kami minta bahwa tadi disampaikan, ormas ini telah melanggar hukum di Indonesia dan mereka melakukan propaganda untuk mengajak masyarakat lain mengikuti faham mereka. Oleh karenanya, tugas kita bersama untuk menghindarkan mereka terjerumus dalam paham ini. Inilah yang penting dari kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Kapolda. Rekan-rekan, sekarang kita beralih ke bapak-bapak yang dari Kementerian Agama dan kemudian Kemendikbudristek, lalu kemudian dari Ormas. Penjelasannya Pak Hengki dulu ya, mohon maaf. Sekarang Pak Hengki dulu, lalu kemudian nanti ada penjelasan dari beliau-beliau. Silakan Pak Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Pangdam Jaya, yang kami hormati Bapak Kapolda Metro Jaya, serta hadirin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan secara singkat dan bersifat umum terhadap hasil penyelidikan dan penyidikan kami. Namun strategi penyidikan kami akan simpan rapat, namun kami yakinkan bahwa itu akan mengunci setiap tersangka yang kami tangkap selama ini dan yang potensial yang akan kami tangkap nantinya. Dan kemudian kami perlu sampaikan bahwa dalam kegiatan kami selalu di backup oleh TNI, baik di wilayah DKI ataupun Jabodetabek maupun pada saat di Lampung, kami selalu bersama-sama dengan TNI, Forkompimda dan juga ulama. Artinya memang ini sudah menjadi keresahan secara umum. Kami pernah menyampaikan bahwa kasus ini dimulai dengan adanya keresahan daripada masyarakat, yaitu adanya konvoi yang terjadi pada tanggal 29 yang lalu. Dan kemudian kami adakan penyelidikan, namun kami perlu tekankan di sini bahwa kami tidak fokus pada konvoinya. Ada sesuatu yang lebih besar lagi yang harus diungkap, di mana ini menyangkut suatu organisasi. Dalam penyelidikan kami, akhirnya kami temukan adanya perbuatan melawan hukum, adanya pidana. Tidak hanya sebagai person,
dalam suatu organisasi. Nah, di sini kami temukan bahwa organisasi Khilafatul Muslimin ini memiliki badan hukum yayasan. Dalam Undang-Undang Ormas, yayasan merupakan bagian daripada ormas, Undang-Undang Ormas itu sendiri. Yaitu yang pertama perkumpulan, yang kedua yayasan. Dan ternyata yayasan ini juga memiliki kaitan dengan kantor pusat yang ada di Lampung. Oleh karenanya, kami konstruksikan pasal terkait dengan Undang-Undang Ormas, yaitu suatu organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dan juga kami konstruksikan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, yaitu terkait penyampaian berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran. Dan dalam prakteknya bukan hanya masyarakat umum, termasuk umat muslim sendiri. Nanti akan kami jelaskan. Kemudian dari konstruksi yang kami buat ini, kami sudah menetapkan beberapa tersangka. Dan sesuai dengan penjelasan kami kemarin, penyidikan kami ini bersifat berkesinambungan. Oleh karenanya, kami juga telah menemukan delik baru, perbuatan melawan hukum baru, yaitu terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di mana kegiatan mereka ini juga melanggar Undang-Undang Sisdiknas dan juga Undang-Undang tentang pesantren. Hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa metode siar versi mereka yang selama ini dilakukan oleh kelompok ataupun ormas ini, yang pertama mereka menggunakan website yang terdiri atas video dan juga artikel-artikel. Artikel-artikel ini juga dilengkapi dengan adanya selebaran. Nah, selebaran-selebaran ini setelah dianalisis oleh para ahli, baik itu ahli hukum, pidana, ahli literasi dan ideologi Islam, kemudian ahli bahasa, dan lain sebagainya, firm bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Ormas, yaitu bertentangan dengan Pancasila, karena menyebarkan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi negara. Dan ini kan perlu sampaikan pada rekan sekalian, mungkin nanti akan dijelaskan oleh pihak BNPT. Apa yang disampaikan oleh petinggi-petinggi Ormas ini, baik khalifahnya, pemimpin daulahnya, amir daulahnya, yang mengatakan selama ini bahwa mereka mendukung Pancasila dan NKRI, yang terjadi adalah kontradiktif. Ini nanti akan kami jelaskan. Sebagai contoh, terkait video yang kami sita dari websitenya dan artikel. Pancasila tidak akan bertahan lama. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak akan bertahan lama. Islam tidak mengenal toleransi. Kiai-kiai di zaman demokrasi ini banyak bohongnya. Nah, ini melukai juga umat muslim juga. Kemudian demokrasi dilaksanakan itu bisa harus dengan senjata. Nah, ini. Namun yang lebih parah lagi rekan-rekan sekalian yang menjadi keprihatinan bersama, bahwa selain website, buletin dan lain sebagainya, mereka ada lembaga pendidikan dan pengkaderan. Jadi perlu digarisbawahi, pendidikan dan pengkaderan. Setelah kami koordinasi dengan Kementerian Agama, bahwa apa yang disebut mereka sebagai pesantren itu bukan pesantren, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pesantren. Nah, mereka memiliki 25 pondok pesantren sementara ya, tetapi apabila dihitung unitnya, karena ada tingkatannya, itu terdiri dari 31. Ini baru sementara, kami akan berkembang terus untuk mencari sekolah-sekolah yang terafiliasi. Kemudian dari lembaga pendidikan ini dipimpin atau di kurikulumnya diatur oleh murabi, masing-masing pimpinan pondok pesantren dan menteri pendidikan, oleh yang dikatakan setelah kami periksa menyatakan bahwa saya setara dengan menteri pendidikan. Itu diatur di mana sekolah-sekolah ini berbasis khilafah dan tidak pernah mengajarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua, taat hanya kepada khalifah, sedangkan kepada pemerintah itu tidak wajib. Kemudian juga diajarkan di sini bahwa sistem yang sudah final adalah khilafah.
di luar khilafah itu adalah togut. Ya. Kemudian atau setan, iblis. Kemudian semua lembaga pendidikannya itu tidak mengacu terhadap perundang-undangan nasional. Apakah itu Undang-Undang Sistiknas, Sistem Pendidikan Nasional, maupun Undang-Undang Pesantren, di mana dalam undang-undang tersebut mewajibkan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian mereka memiliki sekolah dimulai dari SD 2 tahun, 3 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, dan 2 universitas, satu ada di Bekasi, satu ada di NTB, di mana setelah menjalani pendidikan selama 2 tahun di universitas mendapatkan gelar SKHI, Sarjana Kekhalifahan Islam. Nah, ini menjadi keprihatinan bersama. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, yayasan pendidikan ini yang didirikan itu adalah sebagai suatu alat. Oleh karenanya aktanya kami sita sebagai instrumental delik, alat kejahatan, karena memang digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum. Lanjut, kami perlu sampaikan juga, mereka memiliki struktur yang hampir sama dengan negara. Dimulai dari pimpinan tertinggi adalah Khalifah, sudah kami tangkap, Abdul Qadir Hasan Baraja. Kemudian Amir Daulah setingkat provinsi, kemudian Kepala Amir Wilayah itu setingkat kabupaten, kemudian Umul Ukro setingkat kecamatan, dan yang paling rendah adalah Amir Mas'ul, kemasulan. Nah, dari semuanya ini warga-warganya mulai dari tingkat yang ke bawah wajib memberikan infak sodakoh per hari 1.000 per hari. Data yang kami dapatkan ini baru puluhan ribu, baru tahap pertama kami temukan puluhan ribu data warganya. Kemudian tidak menutup kemungkinan akan ada dana-dana yang dari luar. Ini masih tahap penyelidikan dan sejak awal kami sudah berkoordinasi dengan PPATK di sebelah kami. Kemudian juga kami perlu sampaikan bahwa mereka dalam pendidikannya ini ya didanai oleh warga. Kemudian juga untuk merekrut atau pengkaderan ini siswa-siswanya pendidikannya bersifat gratis. Jadi untuk masuk gratis, kemudian tetapi wali muridnya nanti akan dibaiat untuk wajib memberikan infak. Ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa hasil penggeledahan kami temukan puluhan ribu data warga Khilafatul Muslimin ini, ormas ini, yang ditunjukkan dengan ada namanya KTP versi kita, kalau mereka ada namanya nomor induk warga. Jadi setelah kami klasifikasi, yang tertinggi adalah wira swasta, kemudian petani 20%, karyawan 25%, guru 3%, termasuk di sini ada ASN dan juga dokter dan lain sebagainya. Nah, kemudian warga-warga ini setelah mereka dibaiat akan diberikan buku saku. Buku saku ini latar belakang tegaknya Khilafatul Muslimin, bisa ditunjukkan di sini ya, buku warna hijau. Nah ini, ya ini buku sakunya mereka, di mana merujuk kepada Darul Islam Kartosuwiryo. Jadi bisa rekan-rekan bisa menjabarkan sendiri bahwa acuan mereka buku ini di mana mengacu pada ajaran daripada Kartosuwiryo. Kemudian juga yang menjadi keprihatinan kita bersama khususnya dalam pengkaderan ini, siswa-siswa di dalam setiap sekolah tidak pernah diajarkan Pancasila, tidak pernah ada bendera, tidak boleh menghormat bendera selain bendera Khilafatul Muslimin, bendera khilafah, yaitu sudah kita cita semua. Artinya seperti yang kami sampaikan tadi, tidak wajib tunduk kepada pemerintah. Nah ini menjadi keprihatinan kita bersama.
Dan kami di sini juga perlu menyampaikan pada hadirin sekalian bahwa mulai dari pimpinan tertinggi ini Abdul Hasan Baraja ini merupakan ex napiter. Yang pertama pernah divonis 5 tahun terkait dengan teror Warman, 5 tahun. Kemudian pengeboman gereja Malang dan Borobudur divonis 15 tahun. Kemudian setelah kita interogasi lebih mendalam juga ada kaitannya dengan peristiwa Talang Sari, merupakan bagian daripada NI di Lampung, dan putra yang bersangkutan itu meninggal di sana. Kemudian juga dari struktur kepengurusan itu banyak diantaranya merupakan ex napiter. Ini hasil pemeriksaan kami, apakah itu JI, JAD, NII, dan di sini menurut pengakuan yang bersangkutan, justru yang bersangkutan ini posisinya adalah lebih tinggi daripada Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Kami melaksanakan penyidikan secara berkesinambungan, artinya akan mungkin timbul delik-delik baru, perbuatan melawan hukum baru. Yang pertama yang paling dekat adalah kita akan terapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan mengacu pada Undang-Undang Pesantren juga. Dan juga pencucian uang kami sudah sejak awal berkoordinasi dengan PPATK maupun tidak pidana yang lain. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.